Bos, kamu tidak apa-apa? Menyetirlah dengan benar. Bos, para pria di keluarga PI memang selalu tidak bisa hidup lewat usia 30. Apa itu karena Anda sebentar lagi akan berusia 30. Makanya tetap memaksakan diri datang ke pelelangan dan berusaha mencuri barang antik ribuan tahun itu? Ini adalah harta kebanggaan negara Sia kita. Sebelum saya meninggal, bisa memenangkan benda ini untuk dibawa pulang ke negara kita adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan sebelum saya meninggal. Lindungi Tuan P. Lindungi Petty Jayak ITU. Wonder. Bos, kamu tidak apa-apa, Bos? Saudara-saudara, kita jadi kaya. Habisi mereka. Bagaimana bisa ada orang hidup di Dalam barang antik ribuan tahun? Ini masih bisa disebut manusia? Nona. Darahnya harum sekali. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Tidak mati. Benar-benar manis. Bos, kamu tidak apa-apa? Bos, lukamu kok sudah sembuh? Ana, tubuh saya juga sama sekali tidak nyeri lagi. Bos, sejak kamu melewati ulang tahun ke-29, tubuhmu rasanya seperti digigit ribuan serangga. Bahkan dokter pun bilang, kenapa sekarang tidak sakit lagi? Apa setelah dihisap darahnya oleh dia, tubuh saya jadi tidak sakit? Apakah penyakit saya ini? Hal ini harus dijaga sangat rahasia. Selain itu, kirim orang untuk menemukan dia. Saya tidak tahu. Nona, kamu sedang mencari siapa? Keluarga Su milik kalian sudah melayani saya selama 1000 tahun. Masih saja tidak mengenali saya. Sombong sekali omonganmu. Saya datang untuk menemui kepala keluarga Su. Minta Gyeokyan-kun. Gyeokyan-kun adalah pusaka turun-temurun keluarga Su selama ribuan tahun. Bagaimana bisa jadi milik seorang gadis cilik seperti kamu? Bolehkan saya kembali dulu melapor? Silakan. Kenapa di rumah keluarga lain di rumah leluhur, semuanya memuja para leluhur sendiri. Sementara keluarga Sukita harus memuja benda aneh semacam itu. Dan sangat misterius, hanya kepala keluarga yang boleh sembahyang. Kakekmu sudah makin pikun. Seharian hanya bicara, di altar keluarga kita itu katanya yang disembah adalah seorang dewa abadi. Bahkan katanya, pusaka turun-temurun kita,
Jai Qianquan juga merupakan barang milik dewa. Katanya, jika liontin gioknya bercahaya, itu artinya dewa sudah turun ke dunia dan datang mencari harta di rumah kita. Katanya akan melindungi keluarga su kita. Zaman sekarang, masih ada yang percaya begituan? Kalau memang dewa itu benar ada, keluarga kita yang pernah jadi keluarga nomor 1 di Haicheng, mana mungkin bisa jatuh miskin begini? Tuan Zhao masih menunggu di lobi depan. Dia bilang, asal kita mau menjual rumah lama ini, dia siap membayar 500 juta. Dengan uang itu, keluarga su kita bisa melewati krisis keuangan ini. Kalau tidak, Aduh. Ayah tidak izinkan jual rumah. Ini, saya juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Menurut saya, kakek seharusnya memang jual saja rumah ini. Mana mungkin ada dewa di dunia ini? Tuan, ada seorang wanita di luar meminta bertemu. Katanya, ingin bertemu Tuan. Untuk mengambil sesuatu. Mau ambil apa? Jok Qianquan. Apa? Jai Qianquan adalah pusaka turun-temurun keluarga Su. Bagaimana mungkin diberikan kepada orang luar? Walaupun keluarga Su kita sudah jatuh miskin, tidak mungkin kami biarkan orang luar ikut mengambil bagian. Tidak perlu hiraukan dia. Baik. Wah, Donggar. Kesehatan Tuan sedang kurang baik. Makanya saya siapkan hadiah mahal. Kalian. Membiarkan saya menunggu. Selama ini di dalam sini. Apa? Ini cara keluarga Su memperlakukan tamu. Tuan Zhao, harap tenang dulu. Jangan buang waktu dengan basa-basi. Satu kata saja. Rumah ini dijual. Atau tidak? Ini, Saya tidak setuju. Hahaha. Tuan, jangan terburu-buru. Bilang tidak setuju. Bagaimana kalau Saya naikkan harga. Jadi 1 miliar? tidak dijual? Kakek, ini cuma rumah tua. Tapi 1 miliar itu banyak sekali. iya, ayah. Kenapa? Tetap tidak mau jual rumah warisan ini? Mau nanti? Biar dia keluar jual diri. Ha? Saya bilang tidak dijual. Kamu keluar dari sini sekarang. Bos, Dokter bilang, kondisi Anda membaik secara ajaib. Wanita itu pasti tahu cara menyembuhkan Anda. Mata-mata melaporkan. Wanita itu pernah terlihat di Haicheng, Memang diizini bukan. wilayah kekuasaan kita, tapi keluarga Su sudah berakar di sini selama 1000 tahun. Pasti ada cara untuk menemukan dia. Bos, kita sudah sampai. Di depan itu rumah keluarga Su. Namun saya dengar, Keluarga Su hari ini. kedatangan tamu penting. Kebetulan, kesehatan Anda juga masih perlu pemulihan. Bagaimana kalau kita? Istirahat dulu sebentar, dan kunjungi lagi di lain hari. Kamu, keluar dari sini sekarang. Menolak cara baik. Malah pilih dipaksa ya. Tangkap dia. Tunggu dulu. Tuan Zhao, rumah tua ini adalah peninggalan keluarga Su yang diwariskan turun-temurun. Kakek benar-benar tidak tega untuk menjualnya. Kakek, keluarga Su kita selalu makmur dari generasi ke generasi. Tidak boleh berhenti di generasi kita. Atau, bagaimana kalau rumah ini kita jual saja? Iya, Kek, bukankah cuma rumah leluhur? Nanti kalau kita sudah sukses lagi, bisa kita beli kembali. tidak boleh dijual. Harus menjaga rumah leluhur. Menunggu pemilik giok itu datang. Itu adalah wasiat keluarga Su. Sekarang giok itu bercahaya. Dewa pasti muncul di dunia. Dia pasti akan segera datang. Kakek, keluarga kita sudah menjaga selama 1000 tahun penuh. Bahkan bayangan dewa pun tidak pernah kelihatan di dunia ini. Mana ada dewa benar-benar ada? benar juga, itu cuma sekedar sebuah legenda saja. Cukup. Saya sama sekali tidak akan membiarkan sumpah 1000 tahun ini berhenti di tangan saya. Orang tua, saya lihat kamu sudah bosan hidup ya. Ayo. Kakek. Donggar Honda. Sudah tidak lama lagi. Hari ini saya datang. Memang khusus ingin mengantarkan Anda pergi. Ayah. Tuan, Saya pergi panggil dokter. Berhenti. Urusan bisnis belum selesai. Hari ini tidak ada yang boleh keluar dari rumah ini.
Kamu, Sekalipun mati, saya tidak akan jual rumah leluhur ini. Kakek, Ayah, Tuan, sudah terlalu keterlaluan. anakku. 1000 tahun sudah berlalu. Generasi penerus keluarga Su. Semakin lama semakin tidak berguna. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Memangnya seba apa kamu? Ha? Masih mau coba melawan? Lepaskan anak saya. Sekarang juga keluar dari sini. Rumah tua ini tidak akan saya jual. Kamu bilang tidak dijual. Ya tidak dijual? Hah, Apa kau mau? Mempertahankan rumah leluhurmu. Mempertahankan rumah leluhurmu. Menunggu duamu datang ke sini? Ya, lalu kenapa? Orang seperti kamu pasti akan mendapat balasan. Balasan. Wah, saya sangat takut nih. Kenapa kamu tidak suruh duamu datang menyelamatkanmu? Di dunia ini, mana benar-benar ada dewa atau roh macam itu yang punya uanglah yang paling berkuasa? Hancurkan rumah ini. Kalian mau apa? Berhenti. Berani. Haha. Berani sekali kamu. Pergi. Kita lihat saja nanti. Terima kasih, Nona. Boleh saya tahu, Anda siapa? Aneh sekali. Saya sudah melewati begitu banyak badai dan rintangan besar. Bagaimana mungkin saya jadi takut pada sireng gadis muda? Hari ini saya datang untuk mencari kepala keluarga Su, untuk mengambil kembali barang milik saya sendiri. Mama, orang ini masih sangat muda. Jangan-jangan, dia adalah keturunan dari cinta pertama ayah di masa lalu. Tahu ayah sedang sakit. Makanya ingin mengambil harta keluarga. Kamu mengambil barang keluarga Su? Gadis muda, masih kecil, sudah mau mengambil keuntungan tanpa usaha. Nona, Anda sendiri sudah lihat. Ayah saya pingsan dan belum sadar. Tidak bisa menjamu Anda. Nanti saja. Nanti saya pasti akan sangat berterima kasih. Kamu tidak apa-apa, nak? hei, Kamu mau apa? Kalau tidak mau dia mati, segera minggir. Tidak bagus. Nadi ayah sangat lemah. Kemungkinan. Tuan, Kekek. Kakek, Masih belum cepat-cepat usir dia keluar? Masa membiarkan penipu dari luar ini bermain-main di sini? Tuan, ayah. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Kamu siapa? Tuan, sudah tua-tua, masih membuat saya dibuat shock seperti ini. Yang selalu kamu pikirkan, apakah memang dia orangnya? Ini, Keluarga Su. Generasi Kai 500. Su Yin. Menghormat kepada Nona Sang. ayah. Ayah sedang APA ini. Ayah cepat berdiri. Bangunlah. Terima kasih, Nona Sang. Keluarga Su kami sudah menjaga Yu Qian Kun selama 1000 tahun. Sekarang, barang itu kembali ke pemilik aslinya. Ayah, ini adalah liontin giok warisan leluhur kita. Ayah yakin ingin memberikannya pada wanita ini? 1000 tahun lalu, pemilik Yu Qian Kun tiba-tiba menghilang. Keluarga kami mengamanahkan
Hanya saat pemiliknya muncul kembali di dunia, Yukian Kun akan bersinar. Sekarang, Yukian Kun sudah bersinar, Nona Sang pun muncul. Dia adalah orang yang selama ini ditunggu keluarga Su kami. Keluarga Su kami, yang sudah menjaga Yukian Kun selama 1000 tahun. Di tangan saya, Suyin. Akhirnya selesai diserahkan. Para leluhur, kalian semua bisa tenang sekarang. Nona Sang, Anda telah melindungi keluarga Su kami selama 1000 tahun. Mohon Anda bersedia, tinggal beberapa hari. Di sini, biarkan keluarga Su kami melakukan sesuatu untuk Anda, Tuan, Baik, kalian semua harus benar-benar ingat, kejayaan 1000 tahun, keluarga Su kami ini. Semuanya berkat Nona Sang, mengerti? Akan patuh pada nasihat ayah. Mulai hari ini, keluarga Su menutup pintu untuk tamu. Siapapun dilarang mengganggu ketenangan Nona Sang. Kalian harus menganggap Nona Sang sebagai tamu paling terhormat. Layani dengan baik, jangan sampai lalai. Tolong tenang, ayah. Kakak, Hari ini di keluarga Su datang seorang. wanita muda yang aneh. Setelah Tuan Su bertemu dengan dia, tidak lama kemudian langsung mengumumkan, keluarga Su menutup pintu untuk tamu. Tidak mau menemui siapapun. Selesai bertemu, langsung tutup pintu untuk tamu. Jangan-jangan. Tuan, Beberapa hari ini Nona Shang selalu berada di dalam halaman. Tidak ada yang aneh. Coba pikirkan lagi baik-baik. Oh, Saya baru ingat. Beberapa hari ini, setiap hari makanan. yang disiapkan untuk Nona Shang sepertinya tidak pernah disentuh. Selain itu, bahkan air pun tidak diminumnya. selama 3 hari penuh, tidak makan ataupun minum. Tapi, masih hidup dengan baik. Mulai besok, khusus pekerjakan Koki untuk menyiapkan makanan untuk Nona Shang. Jangan sampai dia merasa kita lalai padanya. Baik. Suamiku, APA Nona Shang. benar-benar pantas kamu sambut sendiri? Ini perintah dari ayah. Tidak boleh lalai. Hai, kemarin kamu juga lihat sendiri. Tuan memberikan Yukian Kun warisan leluhur. kepada dia. Masih muda begitu. Mana mungkin begitu? Aduh, Tuan juga sudah bingung. Muda Dickel Abwi. APA kamu tidak takut. Kalau ternyata dia benar-benar anak Tuan, di luar nikah, suatu hari nanti, Dia membawa Yukian Kun. datang menyaingimu, untuk menjadi kepala keluarga Su. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ayah seumur hidupnya selalu mengambil keputusan tegas. Karena itu, kalau beliau sudah memutuskan, kita yang muda-muda, walau ada Kerwin, harus tetap menurut. Kenapa selalu tidak bisa nyambung sama kamu? Waktunya masih panjang. Biarkan saja wanita itu merasakan kehormatan di rumah kita. Kalau nanti dia punya niat tersembunyi, pasti suatu saat kita akan menemukan petunjuknya. Nona Shang, Anda sudah beberapa hari tidak makan. Mungkin sebaiknya makan sedikit. Bawa pergi. Baik. Nona Shang, Hari ini cuaca di luar bagus. APA Anda ingin jalan-jalan sebentar? Aroma yang familiar. Makanan saya sudah datang. Jing Hai Pei-chen, khusus datang untuk berkunjung kepada Tuan Su. Di rumah sedang ada urusan. Tidak dapat menjamu tamu saat ini. Maaf, tamu terhormat, silakan kembali. Kalau tidak bisa bertemu Tuan Su,
maka kami akan terus menunggu di sini. Ini. Tuan, silakan tunggu sebentar. Izinkan saya memberitahukan kepada beliau terlebih dulu. Tuan muda PI dari keluarga PI Jinghai datang berkunjung kepada Anda. Bukankah sudah dikatakan, rumah ditutup untuk tamu? Tuan muda PI bilang, kalau tidak bisa bertemu Anda, akan terus menunggu. Sepertinya, ada urusan mendesak. Baiklah. Bawa mereka ke ruang tamu. Silakan duduk, kalian berdua. Baik. Keluarga Su ini memang benar, pernah menjadi keluarga nomor 1 di Haicheng. Hanya dengan melihat aula ini saja, sudah bisa dibayangkan betapa kayanya dulu. Tuan muda Pei, sudah menunggu lama, ya? Pei Chen sungguh lancang mengganggu Tuan Su. Silakan duduk. Entah, Tuan muda Pei mencari saya, ada urusan apa? Saya dengar keluarga Su adalah keluarga terbesar di Haicheng, memiliki jaringan pergaulan yang luas. Jadi, mohon Tuan Su membukakan jalan kemudahan untuk membantu saya mencari Sisirang. Sampai membuat Tuan muda Pei datang jauh-jauh ke Haicheng. Kelihatannya orang yang dicari sangat penting. Boleh tahu, siapa yang ingin Anda cari? Orang yang ingin saya cari adalah dia. Nona Sang, kenapa Anda datang ke sini? Silakan duduk. Nona Shang ini sebenarnya punya status apa? Bahkan Tuan Su. Begitu menggematit ya. Kamu datang. Pei Xiaoyu dan Nona Sang sudah saling kenal sebelumnya. Pernah bertemu sekali. Teman Nona Sang adalah teman keluarga Su juga. Tadi, Pei Xiaoyu bilang ingin mencari. Saya sudah menemukan. Nona Sang, bagaimana kalau saya siapkan kamar terdekat untuk Anda berdua? Tuan Su, bagaimana kalau Anda pergi dulu? Baiklah, baik-baik. Silakan Anda berdua, jangan sungkan. Ayo. Hanya kamu yang terasa manis. Nona Shang, bagaimana rencana Anda berterima kasih pada saya? Apa yang kamu inginkan? Berteman saja. Izinkan saya tetap berada di dekatmu. Saya tidak butuh teman. Asalkan saya bisa tetap di sisimu. Apapun akan saya lakukan. Bos. Semua orang takut kepada saya. Kenapa kamu mau mendekati saya? Kamu butuh darah saya. Saya juga membutuhkan sesuatu darimu. Kamu boleh tinggal. Kebetulan saya butuh seorang pelayan. Bos saya itu kepala keluarga PI yang terhormat. Mana mungkin ya di pelayan Anda? Itu benar-benar penghinaan padanya, bos saya pasti tidak akan setuju. Saya sangat setuju. Saya bersedia jadi pelayan Anda. Bos, kita sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia. Bagaimana kalau ternyata dia makhluk aneh? Tidak ada makhluk seperti itu di dunia. Tapi tidak ada orang yang sebegitu aneh. Lebih baik pergi bersihkan diri dulu. Hidupku tidak akan lama lagi. Pelayan.
Dia bisa melihat nasib saya. Bos, kita benar-benar tidak tahu asal-usulnya. Bagaimana kalau dipikirkan lagi? Kalau begitu, lanjutkan penyelidikan. Selain itu, di atas langit masih ada langit, di atas gunung masih ada gunung. Di dunia ini banyak hal yang tidak kita ketahui. Kepala keluarga Pai Chen bahkan datang sendiri ke keluarga Su meminta uang dan memperhatikan Nona Shang di segala hal. Ma, coba kau pikirkan. Dia sudah punya kekasih. Mana mungkin dia adalah Dewi yang dipuja keluarga kita ribuan tahun. Baru saja turun ke dunia. Maksudmu? Menurut saya, pasti ide tuan tua dan wanita pujaan hatinya. Mereka sudah bersekongkol. Mengincar harta warisan keluarga kita. Keluarga Pei sudah jadi keluarga terkaya di Jinhai. Dia sudah berhasil masuk ke keluarga Pei. Dengan status seperti dia, gadis kecil misterius seperti itu, mana mungkin keluarga Pei menerimanya jadi anggota keluarga? Satu-satunya warisan keluarga Su yang bisa dia dapatkan. Selama saya masih hidup, jangan harap dia bisa mengambil sedikit pun harta keluarga Su. Harus ambil kembali separuh lain batu giok Kian Kun. Mei Suk. Pakailah sepatu. Nona Shang, mau pergi keluar? Nona Shang, ada masalah besar. Ayah saya, dia mengalami sesuatu. Tuan, bangunlah Tuan. Pak, Tuan, silakan. Ma, kenapa kau bawa dia ke sini? Kamu memang sengaja mau membuatku marah? Ma, Nona Shang mungkin bisa menyelamatkan Papa. Nona Shang, silakan. Tuan, kenapa belum sadar? Dia tidak akan bangun. Saya hanya menahan napasnya saja. Saya memang sudah tahu kamu ada penapu. Begitu kamu datang, Tuan langsung bermasalah. Kamu ini pembawa sial. Seseorang, usir dia dari sini. Tuan Su tiba-tiba sakit parah dan koma. Bahkan dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau usir Nona Shang, Tuan Su mungkin hanya bisa menunggu ajal. Nona Shang, Papa saya, benarkah tidak bisa disembuhkan? Ini bukan penyakit. Tapi karena lagi kena energi negatif. energi negatif? Kalau sumber energi negatif tidak diatasi, dia tidak akan pernah sadar lagi. Ani benda yang dibeli Tuan Tua beberapa tahun lalu. Sejak dibawa pulang, saya sudah merasa ada energi buruk. Pasti ini biang keladinya, benar kan? Bukan. Benda ini. Kamu jangan ngomong sembarangan. Ini anak saya, Sengaja minta jimat keselamatan untuk ayahnya. mana mungkin. Dia mencelakai kakeknya? Benarkah? Kalau begitu, lebih baik kamu jelaskan sendiri. Tahu tidak jimat keselamatan itu mengandung energi negatif? Saya tahu. Acheng, jangan main-main pakai hal begitu. Ini semua salah saya. Saya sudah mencelakai kakek. Anak durhaka kamu. Saya pukul saja kamu. Kamu mau apa? Kenapa saya bisa punya anak tak berbakti seperti kamu? Aduh. Saya benar-benar tidak pernah bermaksud menyakiti kakek. Usaha keluarga semakin menurun. Hampir habis. Kakek juga tidak mau menjual rumah leluhur untuk modal. Bos Sao bilang, asal saya letakkan jimat keselamatan di kamar kakek, kesehatan kakek akan buruk sementara. Lalu, hak pengelolaan rumah akan diberikan ke kamu. Setelah itu rumah leluhur akan dijual. Saya. Bodoh sekali kamu. Kamu diperalat orang lain. Masih saja tidak sadar.
Tidak berguna, jemit keselamatan Kumawara saja. Yang benar-benar jadi sumber energi negatif adalah batu giok Kian Kun. Batu Giok Chinkuan, bukannya itu hardwares and keluarga Su? Bagaimana bisa menghasilkan energi negatif? Sejak batu giok Kian Kun diambil, Tuan langsung kena energi negatif dan terjatuh koma. Masih bisa dibilang bukan kamu yang menyebabkannya? Emma, jangan marah dulu. Nona Shang, sebenarnya apa yang terjadi? Yang saya maksud adalah batu giok Kian Kun yang satunya lagi. Harus ditemukan separuh lainnya. Batu giok Kian Kun punya bagian kedua? 1000 tahun lalu. Batu giok Kian Kun dibelah dua. Satu bagian tetap di keluarga Su. Bagian lainnya tidak diketahui keberadaannya. Kamu kok bisa tahu soal kejadian 1000 tahun lalu? Bagian lainnya tidak diketahui keberadaannya. Apa maksudnya kakek? Nona Shang, tolong selamatkan kakek saya. Mohon bantuannya. Nona Shang, tolong selamatkan ayah saya. Ayo pergi. Mau kemana? Rumah keluarga Zhao. Kakak, Ada APA? Kakak, identitas Nona Shang sudah ditemukan. Dikatakan bahwa dia adalah makhluk abadi. Dikatakan bahwa Nona Shang adalah makhluk abadi yang dipuja keluarga Su selama 1000 tahun. Apa yang kamu katakan? 1000 tahun yang lalu, keluarga Su bisa berkembang. Keluarga Su bisa berkembang. Keluarga Su bisa berkembang. Dan menjadi keluarga paling berpengaruh di Haicheng itu, semua berkat perlindungan Nona Shang. Sisanya sudah tidak bisa ditemukan lagi. Bos, kamu bilang ini bukan omong kosong? Mana mungkin ada orang yang bisa hidup 1000 tahun? Bos, kamu bilang ini bukan omong kosong? Mana mungkin ada orang yang bisa hidup 1000 tahun? Tuan Zhao, selamat ya? Selamat, iya, selamat, Tuan Zhao. Selamat ya. Wah, semua pada hadir ya. selamat. Ternyata Tuan Zhao benar-benar sangat menyayangi putrinya ya. Nikah kedua saja dibuat sebesar ini. Nikah kedua? Dibilang nikah kedua juga tidak tepat. Lebih tepat kalau disebut menikah lagi. Kok menikah lagi? Bukankah itu kepala keluarga Pei dari Jingcheng? Keluarga Pei itu di Jinghai Mimeng punya kekuasaan besar sekali. Orang yang ditakuti dunia hitam maupun putih. Keluarga Zhao benar-benar punya nama besar. Bisa-bisanya mengundang kepala keluarga Pei. Itu kan Tuan Pei dari Jinghai. Benar-benar tamu kehormatannya. Tidak tahu kalau Tuan Pei datang. Benar-benar kurang sambutan dari kami. Sebenarnya tamu istimewa itu ada orang lain. Itu siapa ya? Kok di Jinghai belum pernah lihat? Bukannya Tuan Pei tidak tertarik pada perempuan. Di sekitarnya bahkan nyamuk betina pun tidak ada. Kenapa dia peduli pada wanita itu? Memang wanita itu cantik. Tapi rasanya, seperti tidak ada aura orang hidup ya. Perempuan ini sebenarnya siapa sih? Sampai-sampai kepala keluarga Pei sendiri yang melayaninya. Tidak tahu. Tuan Pei hari ini datang. Ada keperluan apa ya? Hari ini kan pesta pernikahan putri Tuan Zhao. Apa Tuan Zhao tidak senang saya datang memberi selamat? Tidak berani. Acara pernikahan sebentar lagi dimulai. Saya masih ada urusan yang harus diurus. Silakan, dua-duanya silakan saja. Bagaimana? Punya saya sebagai asisten di samping, lumayan juga kan? Lumayan juga ada gunanya. Tadi bertemu sama marga Zhao itu. Apakah menemukan sesuatu? Coba lihat lagi. Benar-benar pasangan seresai. Wanita cantik, pria tampan. Selamat, ya, jodoh dari Tuhan. Semoga langgeng dan bahagia. Itu satu-satunya putri Zhao Tian. Sejak kecil hidupnya serba mewah. Dulu orangnya sangat lembut dan cerdas. Tidak menyangka baru 1 tahun. Sudah berubah seperti sekarang. Oh,
Dengar-dengar Nona Zhao ini, beberapa waktu lalu baru saja sakit parah. Demam tinggi selama 3 hari tidak turun. Semua rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia malah jadi seperti orang bodoh. Sampai tahu sedetail itu? Kamu suka sama dia ya? Bukan. Sebelum kesini, saya minta Lin Yi cari-cari informasi. Tidak apa-apa. Kalau sudah punya orang yang disukai, setidaknya bukan tipe yang lemah dan tidak pernah pacaran, masih polos begitu. Terrace. Sebelumnya Nona Zhao, karena ada masalah dengan mantan suami lalu cerai. Setelah itu sakit parah, TAPI. Mantan suaminya cukup setia. Selalu mendampinginya, selalu menjaganya. Sampai akhirnya menikah lagi. Sayang, apapun yang terjadi padamu, aku tetap akan mencintaimu dan melindungimu. Papa, minum teh. Saya serahkan putri saya padamu, kalau nanti kamu berani menyakitinya. Saya tidak akan segan padamu. Saya bilang, mana bisa menikahi orang bodoh? Saya rasa kemungkinan besar. Itu karena dipaksa. Keluarga Zhao memang suka menindas. Dulu juga pernah memaksa keluarga Su menjual rumah lama. Katanya rumah itu mau dikasih sebagai mahar untuk putrinya. Memang Tuan Zhao bukan orang baik. Tapi semua demi putrinya. Tetap saja ayah yang baik. YK. Walaupun Tuan Zhao tidak terlalu baik, tapi dia memang sangat menyayangi putrinya. Orangnya saja sudah meninggal, masih perlu dimanja segala? Apa yang kamu maksud? Kamu bilang, pengantinnya sudah meninggal? Pengantinnya sudah meninggal? Tapi jelas-jelas dia bisa bergerak dan tersenyum. Hari bahagia begini, jangan bercanda aneh-aneh. Maksudnya saya harus mendekatinya ya? Putriku, putriku. Putriku. Bukannya sudah saya bilang, kamu di rumah saja istirahat yang benar. Kenapa malah ke Marie Lagie? Cepat bawa nyonya ke dalam biar istirahat. Putriku. Kenapa kamu meninggal dengan tragis? Ada apa sih sama Nyonya Zhao? Hari bahagia begini. Kenapa malah mengutuk putrinya sendiri? Dengar-dengar Nyonya Zhao memang sakit parah. Setengah bulan ini kelakuannya aneh tiap hari. Tuan Zhao merasa, karena anaknya jadi bodoh, makanya Nyonya Zhao jadi tertekan. Makanya ingin anaknya cepat nikah. Berharap, kalau istrinya lihat anaknya bahagia, penyakitnya akan membaik. Mama, lebih baik ibu istirahat dulu agar lekas sembuh. Sing Er tenang saja, saya akan menjaga baik-baik. Masih diam saja, cepat antar nyonya pergi. Tidak. Putriku. Cepat. Putriku. Maaf pada semuanya. Istri saya, belakangan ini kesehatannya memang kurang baik. Kadang pikirannya suka kacau. Mohon dimaklumi. Istrimu tidak sakit? Semyo yang dikatakan itu benar. Maksudmu apa? Istrimu tadi kan sudah bilang? Putriku ini baik-baik saja. Semua orang juga sudah lihat. Apa cuma mengarang saja? Kenapa pengantinnya tidak diperlihatkan? Biar semua orang tahu. Benar juga. Asli tidak nih? Iya, betul. Coba perlihatkan wajah pengantinnya. Jangan-jangan. Apa yang dikatakan Nyonya Zhao itu benar. Sekarang kan sudah zaman modern. Masa pengantin dari tadi tutup muka terus. Tuan Zhao, sebaiknya perlihatkan wajah pengantin ke semua tamu. Maaf sebelumnya. Kenapa seperti ini? Pei Chen, sebenarnya kamu mau apa? Kan kamu juga sudah lihat. Putri saya baik-baik saja. Maaf. Saya tidak sengaja. Papa, perjalanan tadi cukup jauh. Saya antar Sing Er istirahat dulu. Ayah. Maaf semuanya, saya pamit dulu. Dari mana kamu dapat jimat keselamatan itu? Nona Xiang, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan jimat keselamatan? Saya tidak tahu.
Dari mana kamu dapat jimat keselamatan itu? Lalu kenapa kamu ingin menjebak keluarga Su? Omong kosong, seseorang. Kamu benar-benar tidak mau bicara? Seiya. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Masalah ini harus ditelusuri kembali ke setengah bulan yang lalu. Tuan, Keluarga Su sama sekali tidak mau meninggalkan rumah leluhur. Tanggal pernikahan Nona sudah semakin dekat. Soal memakai rumah utama keluarga Su sebagai mas kawin. Karena itu keinginan putri saya. Bagaimanapun juga, saya pasti akan mendapatkannya. Jadi hanya bisa mengandalkan ini. Saya hanya ingin rumah tua milik keluarga Su itu untuk diberikan kepada putri saya sebagai mas kawin. Mengenai jimat keselamatan itu, saya juga tidak tahu siapa yang menaruhnya di kantor saya. Dia hanya bilang itu akan berguna bagi saya. Selebihnya, saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Sinner, kamu ada di mana? Mama datang mencarimu. Sine. Kamu sudah gila? Kenapa datang lagi? Saya ingin mencari putri saya. Seiya un jean anak perempuan Seiya. Anak kita baik-baik saja. Bawa nyonya kembali untuk istirahat. Kenapa kamu tidak mau percaya pada saya? Putri kita mengalami sesuatu. Dia mendapat masalah. Apa yang terjadi? Ada masalah. Benar-benar ada masalah. Kamu sudah melihatnya sendiri, bukan? Hari ini hari pernikahan putri kita. Dia sangat bahagia. Saya benar-benar melihat dia. Seluruh tubuhnya penuh darah. Dia bilang pada saya dia sangat menderita, sangat merindukan kita, meminta kita menolongnya. Adieu, tidak masuk akal. Sinner adalah satu-satunya putri saya. Dis c'est le ruéchant. Siapa yang berani mengganggunya? Kalau memang terjadi sesuatu, sebagai ayahnya, Seiya rela mempertarukan nyawa Seiya ini. demi melindunginya seumur hidup. Tidak, saya mau anak perempuan saya. Sinner pasti terjadi sesuatu. Aduh, kamu belum cukup membuat keributan? Jongan sans tu Seiya. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, Sinner tidak akan jadi seperti ini. Kalau saja dulu waktu dia cerai pulang ke rumah, kesehatan dia tidak baik, tapi kamu tetap memaksa membawanya keluar, makanya dia sampai celaka. Saya cuma mengajaknya keluar supaya hatinya tenang. Malam itu kalian pulang sangat larut. Saat malam, saya melihat jasad Sinner. Saya yakin dia sudah meninggal. Tapi besok paginya dia hidup lagi. Saya tahu, dia bukan anak perempuan saya. Kenapa kamu tidak izinkan saya menemui anak perempuan saya? Menurut saya kamu benar-benar sakit parah. Sinner memang sakit, tapi dia cuma pendiam. Sekarang dia hidup baik-baik saja. Kenapa saya tidak izinkan kamu mendekatinya? Karena kamu sudah berkali-kali. Melukedia. Kamu mengerti tidak? Itu bukan anak perempuan Seiya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kenapa saya tidak pernah bisa mengalahkanmu? Kalau begitu, temui saja, kan langsung tahu. Ksine, Ksine. Mau kemana kamu? Ayo, mari kita lihat. Ayah. Halo. Tolong cekkan tentang putri keluarga Sao. Mama, lihat, jadwal pesawatnya juga tertunda. Lihat, Sinner sekarang. Bukankah dia kelihatan baik-baik saja? Kenapa Mama tidak berharap anak perempuan Mama sehat? Lia, anak perempuan kita. Bukankah dia duduk di sini dengan baik? Sepertinya Papa masih belum mau menyerah. Papa Jangon. Koba Pegan, ada su badan, ada denu nadi. Bukankah ini manusia hidup sungguhan? Dia bukan anak perempuan saya. Dia palsu. Lia ke sini. Tanda lahir ini, pasti Mama kenal, kan? Ini tidak bisa dipalsukan, kan? Sepertinya Mama benar-benar sudah gila. Saya seharusnya tidak mendengarkan ucapan dua orang itu, membawa Mama ke sini. Mama, saya tahu. Mama jadi seperti ini karena Sinner, setelah musibah itu. Tapi lihatlah, Sinner sekarang ada di sini. Dia hanya jadi kurang normal saja. Mama juga mengira saya sudah gila?
Bahkan anak perempuan mama sendiri tidak dikenali. Masih bilang diri sendiri tidak gila? Tuan Zhao. Istri Anda jauh lebih waras dari Anda. Pei Shen. Saya sudah berulang kali toleransi denganmu. Zhonggang Kiraseya Muda Dipermankan. Ini bukan Jinghai. Tuan Zhao, Anda juga tidak ingin anak perempuan Anda tewas tragis, lalu dipermainkan orang lain. Tidak bisa terima kenyataan, tetapi masih tetap tersiksa di dunia ini. Maksud Anda apa? Istri saya jelas-jelas baik-baik saja. Semua orang juga melihatnya. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Benarkah dia baik-baik saja? Mama. Kenapa Mama bawa orang luar ikut membuat keributan? Kamu beri saya waktu lebih banyak. Saya ingin menemani Sinner baik-baik. Bisa jadi, dia akan kembali seperti dulu lagi. Nona Shang. Yang harus saya sampaikan sebelumnya sudah saya ucapkan. Tapi ini urusan keluarga saya. Zhao. Kalau hari ini ada yang tidak berkenan, harap Anda memaklumi. Tolong Anda pergi dulu. Nanti saya akan datang meminta maaf ke rumah Anda. Kamu benar-benar tidak tahu. Seluruh tubuhnya penuh aura kematian? Saya tidak tahu yang kamu maksud. Pergi copot benda kotor di tangan dia itu. Pei Shen. Ini urusan keluarga saya, Zhao. Bukan urusanmu untuk berbuat semaumu di sini. Jangan sentuh istri saya. Tian. Benar-benar tidak berguna. Sheener. Sekarang kalian buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik, apakah dia masih hidup? Anakku. Anak perempuanku. Dia sudah meninggal lama. Tipu daya pengalih pandangan. Pasti kamu yang gunakan tipu daya ini. Comme. Fakta sudah jelas di depan mata. Kambalikan Anak Perempuan-Seya. Dia sudah meninggal. Dan jelas sudah cukup lama. Ini. Tidak mungkin. Sinner tadi masih baik-baik saja. Pasti kamu. Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Nona Shang. Soal kejadian keluarga Su dulu adalah salah saya. Apapun yang kamu minta, saya akan lakukan. Azal Khan. Camus Kambalikan Anak Perempuan-Seya. Hidupnya sudah tiada. Tidak bisa diubah. Anakku. Nona Shang. Kenapa kamu bilang, anak perempuan saya sudah meninggal lama? Sinner, tadi masih baik-baik saja. Semua orang juga melihatnya. Jelas-jelas ada detak jantung, bisa bergerak dan bernapas juga. Bagaimana mungkin bisa meninggal? Masa dia hidup lagi setelah mati? Sebagai anak, jangan bicara yang tidak-tidak. Sebenarnya apa maksudnya semua ini? Kamu benar-benar tidak tahu sama sekali? Benda di tangan anakmu itu jelas satu jenis dengan jimat pelindung. Seya benar-benar tidak tahu maksudmu apa. Dia bertahan hidup di mata kalian. Semata-mata karena gelang di tangannya itu, yang membuatnya terlihat seperti manusia hidup. Hanya sebuah gelang. Mana mungkin bisa begitu? Nona Shang. Pasti kamu masih tahu sesuatu lagi. Tolong beritahu saya. Setiap malam. Saya selalu mimpi tentang Sinner. Sangat menyakitkan. Sebagai seorang ibu, Ati Seya juga. Begitu saja. 1000 tahun yang lalu. Sebuah batu meteor yang mengandung kekuatan dari luar angkasa, jatuh dari langit, bersama batu meteor itu, turut jatuh juga. Makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia, yang bisa mengambil alih tubuh orang yang hampir mati di mata orang lain. Ia akan terlihat seperti orang linglung. Batu meteor itu. APA maksudnya.
Saya sudah berusaha begitu keras. Pada akhirnya, Kamu yang membuat Sinner mati, kan? Mana Mankin, Seiya Mambunuk Sinekita? Dia adalah Kezayongan a Tiseya. saya sangat mencintainya. Andai bisa, saya rela menukar nyawa saya untuk kehidupannya. Tapi Seya juga tidak tahu. Jelan ini. Bisa menyebabkan dia meninggal. Saya tidak pernah bilang, gelang itu yang membunuhnya. Sebenarnya, maksud kamu apa? Kalian dulu pernah bercerai sekali. Apa alasannya? Kejadian yang menimpa Sinner terjadi setelah perceraian. Lalu sebelumnya, sebenarnya, apa yang terjadi di antara kalian? Dulu Shiner. Pernah menelepon bilang ingin pulang dan tinggal bersama saya. Tapi kamu selalu melarang. Jangan-jangan. Benar kamu yang melakukannya. Ayah, ibu, saya sudah kenal Exiner sejak kami sekolah. Kalau saya ingin mencelakainya, kenapa saya harus menikah dengannya? Hubungan saya dengan Sinner bisa dibuktikan seadil-adilnya. Sinner sejak kecil baik hati. C'est l'allumé Mikirkan, orang lundi manapin. Kami tidak pernah membiarkan dia bergaul dengan orang jahat. Karena takut dia akan terluka. Sebenarnya, kenapa semua ini terjadi? Alasan kalian bercerai. Karena Nona Zhao keguguran. Bagaimana kamu tahu? Aku dan Sinner sudah bersama selama bertahun-tahun. Dengan susupaya baru bisa mengandung seorang anak. Tapi pada akhirnya, aku juga tidak berhasil mempertahankan dia. Sinner jadi terpukul karena kejadian ini. Jadi, dia bersikeras ingin bercerai denganku. Mama. Katanya Mama mau membawa Sinner pulang. Aku tidak mengizinkan. Itu karena aku takut. Waktu itu, perasaan Sinner sedang tidak stabil. Aku khawatir kalian akan terluka kalau bertemu dengannya. Ayah, ibu, kalau mau menyalahkan, salahkan aku yang tidak benar-benar. Bertahan hingga akhir. Tetap bertahan. Dan tidak bercerai dengan Sinner. Seharusnya dia tetap ada di sisiku. Kalau tidak, mungkin saja, semua kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Jadi, bagaimana sebenarnya dia meninggal? Sinner rela melompat dari gedung. Demi bercerai denganku. Aku berhasil menahannya. Kemudian dia dibawa pulang ke keluarga Zhao. Untuk kejadian berikutnya, kalian juga pasti sudah tahu. Setelah itu, dia jatuh sakit parah. Sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Kalau memang sesederhana itu, akan lebih baik. Padahal jelas-jelas dia meninggal karena menderita. Tapi, waktu aku membawa Sinner pulang, fisiknya tidak terluka sama sekali. Nampaknya tidak disiksa. Sakralahiria memang tidak kelihatan. Tapi bagaimana dengan batinnya? Ini tidak mungkin. Pasangan muda itu saling mencintai. Meskipun Sinner jadi seperti orang bodoh, Ayong pasti tetap setia merawatnya. Apalagi berniat menikahinya, dan merawatnya seumur hidup. Menikah dan membawanya pergi. Bukan karena takut kalian menemukan sesuatu? Mama, mustahil aku mensalahkan Sinner. Mama harus percaya padaku. Benar. Sejak Sinner sakit, Ayong selalu merawatnya dengan sangat baik. Itu semua aku lihat dengan mata kepala sendiri. Sayangnya, Takdir Ksine Kurambek. dia memang tidak beruntung. Kalian benar-benar yakin? Itu takdir? Kakak. Pantas saja Zhao Nona. Selalu hadir dalam mimpimu, mengatakan dirinya menderita. Maksudnya apa? Putriku. Dasar kau, biadab. Sebenarnya, Apa yang terjadi? Kematian Zhao Nona bukan kecelakaan. Termasuk kegugurannya, itu semua dilakukan dengan sengaja olehnya.
karena dia tidak mau mengandung anak psikopat itu. Omong kosong. Ini adalah catatan diagnosa dari rumah sakit. Dia sengaja menggugurkan kandungan. Kamu memang psikopat, menikmati menyiksa orang lain. Dia tidak mau. Kamu malah mengurungnya, membatasi kebebasannya. Akhirnya, dia rela melompat dari gedung, demi lepas dari kendalimu. Tidak mungkin. Omong kosong. Aku tidak melakukan itu. Mama harus percaya padaku. Mama, pergilah, Mama. Masih mau berbohong? Sampai harus melihat buktinya dulu baru percaya. Aku sudah menemukan sebuah ruang rahasia. Nanti aku bawa kalian ke sana. Biar kalian lihat sendiri. Senua kelakuan buruknya. Mama, di sini tempat menyimpan barang-barang. Tidak ada apa-apa di sini. Setiap barang di sini menyimpan kenangan antara aku dan Sinner. Meskipun sudah usang, aku masih belum rela membuangnya. Sini. Sebetulnya apa maksud kalian? Apa ingin melihat keluarga Zhao hancur berantakan? Keluar dari sini semuanya. Sembunyiannya lumayan juga. Apalagi yang mau kamu sembunyikan? Pantas saja, aku terus bermimpi tentang Sinner, belumuran darah. Ternyata kamu. Semuanya karena kamu. Selama ini, berpura-pura di dekatnya, setelah menikah, akhirnya kamu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Kamu memaksakan kehendak, menyiksanya, dan membuat dia menderita. Apa Yang mereka katakan itu benar? Sebenarnya Yang mana Yang benar? Bahkan saat dia menelepon, kamu tetap mengawasinya dari samping. Xiaoyu. Apa kamu baik-baik saja? Kami berdua, baik-baik saja. Dia ingin kabur. Tapi tidak bisa. Bahkan harus menanggung siksaan yang keji. Lepaskan aku. Aku mohon padamu. Kamu benar-benar tidak punya hati. Begitu caramu memperlakukan Singer. Salah saya di mana? Singer itu milik saya. Saya ingin memperlakukan dia seperti apapun. Itu hak saya. Singer begitu penurut dan baik hati. Bagaimana bisa kamu tega? Semakin baik dan penurut dia, semakin mirip bunga putih, yang bersih dan tidak tercemar. Saya semakin ingin menjatuhkan dia dari tempat tinggi, agar terhempas ke lumpur. Bukankah itu lebih memuaskan? Kamu benar-benar tidak punya hati. Keluarga Zhao tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kalau tidak, kamu yang dulu miskin, mana mungkin punya status sosial seperti sekarang. Benar. Tapi, apa kalian pernah benar-benar menghormati saya? Di mata kalian, kalian hanya menganggap saya sebagai alat untuk merawat anak perempuan kalian. Anjing penurut, itu saja. Kalau kamu memang tidak suka Singer, setelah Singer kena musibah, kenapa kamu tetap ingin menikahi dia lagi? Singer itu milik saya. Bagaimanapun keadaannya, dia harus selalu ada di sisi saya seumur hidupnya. Lagi pula, kalau saya tidak membawa dia pulang, nanti atau cepat kalian pasti akan menyadari ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Lalu saya harus bagaimana hidup? Kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu yang telah membunuh Singer. Saya akan membuatmu membayar atas kematiannya. Yang membunuh Singer, bukankah kamu sendiri? Papa. Apa maksud perkataanmu? Saya sudah merawat Singer dengan baik. Kalau bukan karena kalian memaksa untuk membawa dia pulang, saya pun tidak akan sampai bertindak kejam. Mama. Benarkah menurutmu Singer memang benar hanya sekedar demam? Yang ada di dalam jimat pelindungnya sedang menggerogoti tubuhnya.
Putri kalian, di depan mata kalian sendiri, dirampas dari kalian. Karena kalian tidak menyadari siapa saya sebenarnya. Karena kalian tidak menjaga Sing Er dengan baik. Itu semua kesalahan kalian sendiri. Orang lain bisa menahan semuanya. Kenapa dia tidak mampu? Bukan salah saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Benar-benar sudah gila. Jimat keselamatan dan jimat pelindung itu juga ada kaitannya dengan kamu, kan? Tidak ada bukti. Kamu cuma bicara tanpa bukti. Begitu ya? Semua suasana suram di rumah ini tidak bisa berbohong. Saya tidak mau. Saya benar-benar tidak mau. Ah. Apakah kamu tahu saya? Dulu kerja apa? Tinggalkan napas terakhir untuk dia, baru bawa ke kantor polisi. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Ayah. Di sini Koter. Ayo kita pulang dulu. Ayo. Bos, Biar saya saja. silakan duduk. Duduk là. Mulai sekarang selalu siapkan TPU Seratus Tanyang, biasa diminum Nona Shang. Serius? Bos, perlu sampai sejauh itu? Bos. Tadi saat dia melambaikan tangan, tiba-tiba muncul banyak barang aneh seperti itu. Sangkat, Karen. Juga menakutkan. Tidak ada selera. Sudahlah, ini bukan urusan kamu lagi. Pergi saja. Apa dia takut saya merebut pekerjaannya? Terima kasih banyak kalian berdua. Kalau bukan karena kalian, sampai sekarang. C'est Yamazi tidak tahu. Apa yang terjadi? Bagaimana sebenarnya kejadian ini? Katakan saja. Shiner. Baru saja dibawa pulang. Tidak lama kemudian. Saya juga takut Nyonya sedih. Jadi saya terus menyembunyikan hal ini darinya. Secara tidak sengaja. Saya mendengar orang bilang, di kota sebelah ada seorang ahli, khusus berdoa untuk pengantin baru. Dengan harapan terakhir, saya membawa Sing Er menemui ahli itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, semua ini sudah diatur Ayong jauh sebelumnya. Sengaja membuat orang itu bilang itu pada saya. Lalu apa hubungannya dengan keluarga Su? Setelah Sing Er sadar, dia ternyata ingin rumah tua keluarga Su sebagai mas kawin. Tapi keluarga Su bagaimanapun tidak mau menjualnya. Akhirnya Ali itu Memberikan saya jimat keselamatan. Ternyata yang benar-benar menginginkan rumah tua keluarga Su adalah Ali Itu. Penjahat yang mencelakai putri saya sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Jika putri saya tahu, dia juga akan tenang di alam sana. Terima kasih banyak, Nona Shang. Nanti. Kalau ada yang bisa dilakukan Zhao, saya siap bertaruh nyawa. Nona Shang, silakan. Padahal bisa membongkar identitas asli, mempelai pria di pernikahan, tapi tetap menjaga muka keluarga Zhao, dan menyelesaikannya secara pribadi. Hatinya, lebih lembut dari yang saya bayangkan. Kamu sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa. Hanya saja yang diinginkan ahli itu, bukan rumah tua keluarga Su, tapi Gyeokyan Kun. Nona Shang, bagaimana menurut Anda pekerjaan saya kali ini? Masih bisa lebih baik? Menyelidiki urusan keluarga Zhao, memang tidak mudah. Tidak bisakah Anda memuji saya satu kali saja? Lumayanlah. Hanya itu saja pujiannya? Jadi kamu mau bagaimana? Sudah waktunya beres-beres barang untuk ketemu ahli itu.
Bos. Kenapa tidak menemani Nona Shang? Malah punya waktu datang mencariku? Apa ini? Barang yang biasa dipakai Nona Shang. Dia ingin menemui Direktur Sao, juga ahli yang dia maksud. Saya khawatir dia tidak terbiasa di tempat baru. Kamu pergi dulu dan siapkan semuanya. Serius? Bos? Kamu benar-benar semakin bertanggung jawab sebagai pelayan. Saya segera bereskan. Dan lagi. Jangan lupa beli sofa. Sofa? Aneh banget, jadi tidak nyaman. APA. Ada orang yang ingin merebut giok Qian Kun milik keluarga Su? Jangan-jangan, ia membahayakan ayahku juga karena ini? Tidak mungkin, tidak banyak orang yang tahu tentang giok Qian Kun, kan? Bahkan di keluarga Su sendiri, hanya tiap ketua keluarga yang boleh menjaga. Saya sendiri belum pernah lihat. Kalau bukan karena keluarga Su menyembunyikannya dengan baik, mungkin giok Qian Kun itu sudah lama jadi incaran orang. Nona Shang, saya lihat di halaman Anda sedang ada yang memindahkan barang. Apakah Anda mau pergi? Nona Shang, Anda mau pergi? Ayahmu hanya masih bertahan. Kita harus cepat menemukan setengah giok Qian Kun itu, supaya beliau bisa selamat. Karena sekarang kita punya petunjuk tentang setengah giok Qian Kun lagi. Bagaimana kalau serahkan pada kami untuk mencarinya? Tidak perlu. Dendam dari ribuan tahun lalu. Sebaiknya diselesaikan sekaligus. Kakek jadi seperti ini juga karena saya. Saya juga mau membantu. Saya ikut denganmu. Saya sudah punya pelayan sendiri, Dan lagi. Dia juga cukup bisa diandalkan. Halo. Boleh tanya di sini sedang ada apa? Kalian orang luar ya? Ini sedang melakukan penangkal bala. Penangkal bala. Apa itu penangkal bala? Di Jiangcheng sini ada seorang ahli bernama Master Li. Karakternya aneh, tapi orangnya baik. Keluarga ini entah kenapa kena sial, keluarganya kena musibah berturut-turut. Akhirnya mereka bertanya pada Master Li. Lalu disarankan menikahkan anaknya saat sial. Katanya jika pengantin wanita masuk rumah dan menangis, bisa mengubah nasib. Masih saja banyak yang percaya hal sesederhana itu. Gelang ini kok persis sekali, jangan-jangan dia juga. Setelah mengenakan gelang itu, auranya masih belum terlalu kuat, jadi orangnya masih baik-baik saja. Cukup dihancurkan saja. Fire Lin I Yang urus ini. Maaf, Master itu ada di mana? Kebetulan kami ingin berkunjung. Kalian berdua sepasang ya, sebentar lagi mau menikah? Bukan begitu. Itu tidak bisa dilakukan. Li Dasi punya aturan. Hanya menerima calon pengantin yang akan segera menikah. Nona Shang. Agar kamu tinggal dengan nyaman. Bos kami bahkan memesan seluruh penginapan ini. Lumayan juga. Sudah selesai. Urusan yang kuamanahkan padamu, apa semuanya sudah selesai? Tenang saja, gelang sudah dihancurkan. Hal yang perlu dicari tahu, sudah semua jelas. Kata warga lokal. Memang hanya penggantin wanita yang bisa bertemu dengan yang disebut Li Dashi itu. Jadi menurut saya, menyamar jadi pengantinlah satu-satunya cara. Kalau begitu, nyamar jadi pengantin. Bisa. Juga tidak tahu dia pakai baju pengantin. Bakal seperti apa? Nona Shang. Semua ini adalah pakaian yang sudah saya pilih dengan saksama. Silakan lihat. Menurutmu mana yang cocok? Yang ini. Saya juga rasa yang ini yang paling pas. Coba ganti, saya mau lihat. Saya yang pakai. APA? Kamu mau bos saya yang pakai? Kamu ingin tuan rumah jadi umpan? Memang tidak terlalu pantas. Lin Yi saja yang pakai. Dia terlalu jelek. Palsu. Nona Shang. Bos saya laki-laki, dia juga adalah kepala keluarga PI.
Itu figur yang sangat berpengaruh. Kalau sampai kedengaran dia pakai beginian. Pasti jadi bahan tertawaan semua orang. Tidak mau. Tentu saja bos, saya tidak mau. Laki-laki sejati, mana ada yang mau diperlakukan begitu. Saya sangat mau. Bos, kalau Anda merasa terancam, bilang saja pada saya. Saya, Lin Yi, sekalipun harus mati, tidak akan biarkan Anda. Apa sih yang kamu omongin? Saya cuma pelayan. Saya sangat bersedia. Aneh ya? Baju ini memang sangat cocok untukmu. Kamu kelihatan sangat menawan. Kok malah mau dijadikan umpan si bos saya? Kamu tahu siapa bos saya? Bos, saya adalah satu-satunya penerus keluarga PI di Jinghai. Harapan satu-satunya seluruh keluarga. Bos bahkan belum pernah punya pacar. Belum menikah. Kalau sampai terjadi sesuatu. Apa kamu mau jadi bisu? Bos memang pantas disebut orang hebat. Perempuan segarang itu, dia malah merasa seru. Gadis Kessel. Ada APA? Sedih ya? Kenapa? Malu ya? Kalau sudah ketemu kamu, saya tidak ada masalah lagi. Saya tidak pernah bermusuhan dengan kalian. Kenapa cari masalah sama saya? Keahlianmu itu. Siapa yang mengajarkan? Bos, tidak apa-apa kan? Bos? Tidak apa-apa kan? Tahan dulu ya, apa yang terjadi? Ini kutukan keluarga bos saya. Dulu gara-gara kamu, darahnya sudah dihisap, jadi sempat tertekan. Pasti tadi dukun aneh itu, ada apa-apa, makanya jadi kambuh. Kutukan. Bos, Anda sudah sadar. Anda membuat saya sangat khawatir. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana saya harus menjelaskan pada Nyonya Tua? Nona Shang, Anda tidak apa-apa kan? Setiap anggota keluarga PI, begitu menginjak usia 30, akan jatuh sakit dan meninggal. Bos kita sekarang sudah 29 tahun. Nona Shang, Anda adalah satu-satunya harapan agar bos bisa selamat. Kutukan keluarga kalian. Sudah ada sejak 1000 tahun lalu. Bagaimana Anda tahu? Ternyata memang begitu. Walaupun aku sempat pingsan, tapi sebelum aku kambuh, aku sempat melihat tato di pergelangan tangannya. Berdasarkan petunjuk itu, seharusnya kita bisa menemukannya. Akan aku gambar sekarang juga. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Utamakan dulu memulihkan kesehatan. Dia sedang mengkhawatirkanku. Yakin orang itu bersembunyi di sini? Berdasarkan tato yang kamu gambar, setelah ditelusuri, ditemukan bahwa pemilik toko ini memiliki tato yang sama. Toko ini juga sepi, tidak ada siapa-siapa. Suka berlebihan. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu tunggu di luar saja? Hati-hati, Nona Shang. Mama. Ayahmu sudah pergi. Sekarang kamu juga pergi. Tinggalkan Mama sendirian. Bagaimana Mama harus menjalani hidup? Mama. Ada yang tidak beres. Barusan bukankah aku sedang? Apa ini hanya ilusi?
Nona Shang. Ayah, UR. ayah, aku sangat merindukanmu. Cepat pergi. Segera bawa Giokian Kun. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Sang Dewi, cepat pergi. Cepat pergi. Apakah ini dunianya dalam ilusi? Ternyata kamu bisa terbangun juga. Sekian banyak tahun, baru pertama kali, ada yang berhasil menemukan tempat ini. TAPI, karena kalian sudah tahu, identitasku yang sebenarnya, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Shang Yu, cepat sadar. Shang Yu, tidak bisa dibangunkan, orang lain tidak bisa membangunkannya, kecuali dia sendiri, yang bisa bangun dari ilusinya. Sekarang tanpa dia, mau lihat siapa yang bisa menyelamatimu. Setelah lakukan segala cara, bahkan membuka toko, bukankah hanya demi uang? Saya, Pei Chen, Janji akan Benjamin hidupmu tanpa kekurangan sepanjang hayat. Berani mempermainkan saya, mau mati rupanya. Siapa kamu sebenarnya? Nona Shang. Tolong jangan bunuh aku. Apa saja mau aku katakan? Selama ini, kenapa kamu hanya mengincar pengantin perempuan? Aku ini dari keluarga miskin. Dulu semua hartaku aku habiskan demi menikah, tapi di hari pernikahan, istriku malah pergi bersama orang lain. Aku jadi bahan tertawaan semua orang. Aku ingin semua orang berlutut memohon padaku. Aku ingin melihat mereka menderita dan putus asa. Sudah menyakiti banyak orang. Apakah kamu tidak takut kena karma? Karma? Aku takut susah, takut capek, takut termakan orang. Karma itu apa artinya buatku? Barang-barang bertuah yang kamu gunakan, siapa yang mengajarkan padamu? Kamu mana mungkin punya kemampuan itu? Itu diajarkan oleh guruku, TAPI. Aku cuma memakainya saja. Guruku. 30 tahun lalu, ketemu seorang ahli sakti. Dia mengajariku beberapa cara, memanfaatkan benda bertuah. Aku cuma menuruti perintahnya, bantu dia melakukan berbagai hal. Jadi dia yang ingin mencelakakan keluarga Su. Aku hanya membantunya mencari sebuah giok tua dari 1000 tahun lalu. Katanya benda itu sangat penting, tapi sampai sekarang, aku belum juga temukan berita soal giok itu. Lalu, kata bos Sao dari Hai Cheng, keluarga Su menyimpan sebuah pusaka, jadi aku coba-coba saja. Siri. Gurumu bagaimana? Aku belum pernah lihat wajahnya. Pertama kali aku lihat hanya bayangannya, sepertinya dia kakek tua. Setelah itu, kedua kalinya aku lihat, kelihatannya berubah jadi pria, Parabaya. Semakin lama makin muda, bagaimana mungkin begitu? Aku sudah bilang semua yang ku ketahui, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berbuat jahat lagi. Apa masih ada yang lain? Oh iya, sepertinya dia takut pada seseorang. Tentu saja takut. Karena sudah banyak membunuh. Cepat atau lambat akan menerima balasannya. Kelihatannya dia kenal dengan orang itu. Mereka punya masalah satu sama lain. Kamu ketemu di mana? Aku di tempat ini.
Nona Shang, dia kabur, masih sempat dikejar sekarang. Nona Shang, Kamu terluka. Kamu kan tahu, dia tidak akan bisa menyakitiku. maafkan aku. Ini semua salahku, malah jadi membebanimu. Nona Shang, sebenarnya aku baik-baik saja. Darahmu sangat berharga. Jangan disia-siakan. Mulai sekarang, utamakan dulu melindungi dirimu sendiri. Bos, Anda membuat saya kaget setengah mati. Barusan aku bermimpi buruk yang sangat menakutkan. Bos, bagaimana keadaannya? Barusan ada yang merampok toko kertas arwah. Waktu kamu sadar ini benar-benar pas. Masalahnya baru saja selesai. Apa yang terjadi? Hei, bos, apa yang terjadi? Aku tadi gagal. Itu dia. Dia sudah lahir ke dunia. Kelihatannya, dia sudah mendapatkan setengah giok Qiankun lagi. Tuan, tenang saja. Saya pasti akan carry Kara dan membawa pulang. Setengah giok, Qiankun satunya lagi. Kalau ingin tahu sesuatu, tanya saja. Apakah kamu kenal Dalang di balik semua ini? Mungkin saja. Setelah bertemu langsung, kamu akan tahu. Tapi sebenarnya, bukan itu yang ingin kamu tanyakan, kan? Kutukan di keluargaku juga ada hubungannya dengan Giok Qiankun. Benar. Di dalam ilusi, aku melihat kalau aku meninggal. Sebenarnya saya sangat takut mati. Saya takut setelah saya mati, mama saya tidak akan sanggup menerimanya. Karena kutukan, laki-laki dari keluarga PI akan meninggal di usia 30 tahun. Ayah saya meninggal saat saya berusia 5 tahun. Dia pergi. Mama saya yang membesarkan saya, sedikit demi sedikit setiap hari. Dia sudah menanggung banyak sekali penderitaan. Hanya dengan begitu, dia bisa menjaga warisan keluarga PI. Saya takut setelah saya mati. Bagaimana dia bisa hidup sendirian? Kamu tidak akan mati. Begitu saya menemukan setengah batu Giok Qiankun yang lain, saya bisa mendapatkan kembali kekuatan saya, mencabut kutukan di keluarga kamu. Nona Shang, lalu kamu bagaimana? Nona Shang, apa yang paling kamu takut kehilangan? Saya sudah tidak punya apapun yang bisa hilang lagi. Kalau saya? Kamu bilang apa? Saya. Tidak ada apa. Kamu istirahat saja yang baik. Bos, kenapa kamu begitu panik? Bereskan barang-barang. Kita pulang ke Haicheng. Petunjuk di sini sudah terputus. Tinggal di sini juga sudah tidak ada gunanya. Lagipula di pihak Paksu. Kita juga tidak tahu kondisi di sana seperti apa. Ngomong-ngomong, Nona Shang, begitu giat mencari batu Giok Qiankun. memang ada hubungannya dengan Pak Su. Tentu dia takut. Begitu banyak nyawa yang melayang. Cepat atau lambat dia harus membayar. Saya rasa dia punya tujuan lain. Hanya saja untuk menolong Pak Su dan menghilangkan kutukan keluarga PI. Kebetulan tujuannya sama. Kutukan keluarga PI ini juga ada hubungannya dengan batu Giok Qiankun. Baik, saya akan segera bereskan koper sekarang. Besok saja. Jangan ganggu Nona Shang istirahat.
Hari ini keluarga Zhao mengubur anak perempuannya. Dikubur di mana? Jor Tidak? Tidak jauh. Di pinggiran kota, di Bukit Singa. Putar balik ke Bukit Singa. Sekarang juga. Oh, Maaf sekali, Nona, Anda tidak terluka kan? Bagaimana? mobilnya sudah tidak bisa jalan lagi. Lin Yi sedang dalam perjalanan ke sini. Tempat ini memang agak terpencil. Rumah saya ada di dekat sini. Bagaimana kalau kalian berdua istirahat dulu di rumah saya? Urusan mobilnya, Neni bayar saya yang urus. Tidak perlu. Kerugian mobilnya, saya pasti akan menggantinya sesuai harga. Begini saja, saya lihat kalian sedang buru-buru. Bagaimana kalau saya kirim orang untuk mengantar kalian? Sudah hampir tidak sempat. Maksudnya APA, ada apa memangnya? Tolong Anda berdua, jangan panik dulu. Mobil yang saya hubungi, sebentar lagi datang. Tidak usah, mobil kami sudah sampai. Mobilnya sudah tiba, bos. Nona Shang. Maaf sekali, sudah mengganggu waktu kalian. Sebagai kompensasi, kalian mau pergi kemana? Saya akan mengantar kalian dengan mobil. Tidak perlu, mobil yang dia tabrak, kamu saja yang urus. Siap. Kalau ada apa-apa, bilang ke saya. Nyonya. Anak perempuan kita sudah harus dikubur. Nona Shang. Kenapa Anda datang ke sini? Pei Chen, buka perimati. Shang. Nona Shang. Anda maksudnya apa ini? Orang yang sudah meninggal tetap harus dihormati. Anak perempuan saya sudah meninggal. Kenapa Nona Shang harus mempermalukannya seperti ini? Nona Shang. Camille me menghormati Anda. Tapi anak saya, baru saja. Kenapa? Kenapa Anda lakukan ini? Setelah peti mati dibuka, kalian akan tahu alasannya. Dia bukan orang seperti itu. Membuka peti mati pasti ada alasan. Di dalam peti mati ini, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin. Tempat ini sudah saya cari. Ali un truc sec. Dan saya pribadi pun sudah cek. Tidak ada apa-apa kok. Direktur Sao masih percaya dengan yang namanya ahli segala? Buka perimati. Jean-Gan. Anak saya baru saja dikubur. Tidak boleh dipindah. Calobégini, Anaxeia, Wallopin Sudameningal Tidak Kakentenon. APA, kalian juga mau ikut mati? Kalau begini keadaannya, Direktur Sao masih belum percaya dengan Nona Shang? Tidak boleh dibuka. Calobégini, Chiner. Akan tetap tidak tenang walaupun sudah meninggal. Saya tidak setuju. Duka. Chiner Seiya. Kenapa? Kenapa ada aura jahat? Begitu aura jahatnya terbentuk, nanti keluarga Zhao kalian semua akan dimakan olehnya. Tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Zhao. Nyonya Zhao pingsan hanya karena terlalu berduka. Tidak masalah kot. Doc Tedu, Terima quasi banyak. Tidak apa-apa. Bagaimana? Kita bertemu lagi. Pak Du memang hebat. Kebetulan sekali, dimanapun kita berada, Anda juga selalu ada di sana. Sebenarnya siapa sih yang berniat mencelakakan seluruh keluarga Zhao? Nona Shang, Orang Yang Membunuh Anaxeia. Sudah meninggal. Jadi sebenarnya siapa yang mau mencelakakan keluarga Zhao kita? Menurut Pak Du, bagaimana? Nona Shang, Anda bercanda. Mana saya tahu. Benarkah? Padahal tadi jelas sekali Anda yang meletakkannya. Bukan begitu? Anda bercanda. Nona Shang. Dokter Du itu, tidak punya dendam dengan kami. Dan. Hubungan dengan keluarga Zhao juga baik. Jean-Gan Anda Keliru. Dia bukan menolong Nyonya Zhao,
tetapi mengambil kembali barangnya. Apa maksud Anda? Ambil Killier. Nona Sean, apa maksud Anda? Pak Du tidak berani ambil. Biar saya yang bantu Anda. Bukankah ini adalah jimat yang ada di dalam peti mati itu? Datangnya begitu cepat, sepertinya takut dirinya ketahuan. Datang untuk menutupi apa yang sudah dilakukan. Tak disangka, malah membuat dirinya sendiri terbongkar. Mengumpulkan aura jahat ke benda ini. Sangat sedikit orang yang bisa melakukan teknik seperti ini. Dan saya adalah salah satunya. Kalau keluarga Zhao semua mati, maka saya, sebagai pelakunya, akan dikepung oleh banyak orang. Teknik seperti ini sangat familiar. Ternyata benar, saya tidak salah tebak. Ternyata kamu lagi. Siapa orang di belakangmu itu? Dia ada di mana? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Begitu ya? Ini adalah alamat yang berhasil didapatkan dari interogasi. dalang di balik semuanya bersembunyi di sini. Asal kita bisa menemukannya, merebut kembali setengah potong batu Giok Qian Kun itu, semua masalah bisa diselesaikan. Pergi cari tempat ini, begitu ketemu, kita langsung berangkat. Bos, ada masalah. Nyonya tua mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. APA. Mama. Mama tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Hanya saja waktu di jalan tadi. Entah dari mana tiba-tiba ada orang lari. Jadi terjadi kecelakaan kecil. Mama membuat aku khawatir sekali. Kudengar kamu sekarang sedang dengan seorang gadis ya? Mana orangnya? Ayo cepat bawa Mama untuk bertemu langsung ya. Mama, jangan dengar omongan orang luar itu. Saya dan Nona Shang bukan punya hubungan seperti itu. 9 lagi kamu sudah 30 tahun? Kamu belum juga cepat-cepat cari istri dan punya anak. Kamu mau bikin Mama khawatir terus ya? Mama juga tahu saya hampir 30. Setiap laki-laki keluarga PI, saat 30 harus. Untuk apa saya menunda hidup seorang gadis? Untuk apa juga memberikan nasib seperti ini pada anak yang tidak bersalah? Jadi, kamu menyalahkanku? Menyalahkan Mama karena sudah melahirkan kamu, ya? Mama, bukan maksud saya seperti itu. Dia adalah satu-satunya gadis yang selama bertahun-tahun ini bersedia mendekatiku. Saya sudah menetapkan hari. Nona Shang, kenapa kamu datang? Ibumu. Ayah. Pantas saja anak saya suka sama kamu. Muda dan cantik begini. Benar-benar bikin orang iri. Tidak seperti Mama, sudah tua renta. Setengah kaki sudah masuk ke dalam peti mati. Mama, ngomong apa sih itu? Maaf ya, Mama saya baru saja kecelakaan. Kepalanya juga terbentur. Jadi, Nona Shang, rumah kamu di mana? Orang tua kamu masih ada? Mama. Menurut Mama, bagaimana dengan Chen Er di rumah kita? Dia cukup baik. Kalau dia sekarang harus mati, apakah kamu masih mau menerimanya? Selama ada saya di sini, dia tidak akan mati. Sepertinya anak saya tidak salah memilih orang. Saya datang agak terburu-buru, jadi tidak sempat membawa barang berharga. Gelang ini sebagai hadiah pertemuan, kamu terima saja. Saya tidak suka barang-barang seperti ini. Liontin giok ini kualitasnya sangat bagus. Nilainya juga tidak sedikit.
Pantas saja Nona Shang tidak tertarik dengan gelang saya. Nona Shang, terimalah. Ini juga merupakan wujud perhatian dari ibu saya. Kamu anak muda. Kedepannya harus baik-baik. Kepada Nona Shang. Jangan bersikap seperti bos besar. Dan sama sekali tidak boleh menyakitinya. Dia tidak berani. Nanti apapun harus dengarkan Nona Shang. Dia sangat penurut. Saya sempat khawatir kamu belum pernah pacaran. Tidak punya pengalaman, ternyata saya terlalu khawatir. Ternyata cukup paham ya. Ketua, tempatnya sudah ditemukan. Tempat apa? Tadakeda, APA. Ibu, kami masih ada urusan. Ibu istirahat yang tenang ya. Baik, kalian cepat pergi, cepat-cepat. Terima kasih tadi di depan ibu saya, sudah membantu bicara untuk saya. Membuatnya tenang. Saya hanya bicara jujur. Sebagai pelayan, kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Di matamu saya hanya seorang pelayan, tidak ada yang lain. Jika saya bisa tetap hidup, saya tidak ingin hanya menjadi pelayanmu. Saatnya berangkat. Nona Shang, baru saja pulang beberapa hari sudah harus pergi. Ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Tolong jaga ibu saya dengan baik. Kali ini Tuan Pei sudah sangat membantu. Keluarga Su kami. Lagi pula, kalau bukan karena ibu saya dan istri saya, Nyonya Pei juga tidak akan datang ke kota Hai, mengalami kecelakaan lalu lintas dan terluka. Tanpa kejadian ini, dia pasti akan tetap mencariku. Saya mengenalnya. Kalau begitu kami pamit dulu. cepat pergi. 1000 tahun sudah berlalu. Akhirnya kembali ke tempat ini. Desa ini aneh sekali. Pintu rumah semua tertutup rapat, hening tanpa suara. Seperti tidak ada yang tinggal. Tapi jelas tidak seperti itu. Desa kami sudah lama tidak kedatangan orang luar. Kenapa semua warga desa Anda bersembunyi dan tidak keluar? Karena sebentar lagi malam akan tiba. Kamu sangat mirip dengan seorang gadis suci yang pernah dipuja di desa ini bertahun-tahun lalu. Sayangnya, apa yang terjadi? Konon 1000 tahun lalu, ada sebuah batu giok dari langit. Jatuh di sini. Seorang gadis tergerak hatinya, menjadi gadis suci penjaga batu giok itu. Batu giok itu memang punya kekuatan besar, tapi juga merupakan benda sial. Mandat encore malapetaka d'Andara. Dalam satu malam gadis suci itu dibunuh. Penduduk di sini dibantai habis-habisan. Hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri. Penduduk desa yang ada sekarang. Datang dan pindah ke sini setelah kejadian itu. Malam ini kalian menginap di rumah saya saja. Ingat, apapun suara yang terdengar, jangan pernah buka pintu. Kenapa? Kenapa? Nona Shang. Tempat ini benar-benar aneh. Kita bersama-sama saja, setidaknya bisa saling menjaga. Kenapa tidak panggil Nona Shang?
Saya tidak ingin hanya menjadi pelayan. Kemarin ada seseorang, tiba-tiba menyerang kami. Sebenarnya ini semua bagaimana? Kalian c'est madame Mambucapintu, ya? Kalian tidak terluka. Sepertinya kamu memang tahu sesuatu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Tempat ini tidak cocok untuk kalian. Auront Luard attend que Sini. Ada orang berbahaya di desa ini. Tapi kamu masih menutupi dan melindunginya. Tidak berani memberitahu kami kebenarannya. Jangan-jangan, ini ada hubungannya denganmu? Sepertinya memang ada hubungannya dengan ini. Jangan. Ini. Orang yang menyerang kita tadi malam. Dia sudah mati. Ini. Bagaimana mungkin? Orang di desa kami kalau meninggal. Kadang. Bisa seperti yang kalian lihat semalam. Malam hari tiba-tiba hidup kembali. Itu sebabnya saya minta kalian. Malam hari jangan pernah buka pintu. Orang yang sudah mati, bagaimana mungkin bisa hidup lagi? Siapa yang kamu bohongi? Siapa yang kamu bohongi? Batu giok jatuh di sini. Memang ada benda-benda dari luar angkasa, melampaui pengetahuan manusia. Tidak aneh lagi. Maksudmu, orang yang hidup kembali itu sebenarnya sama seperti Nona Zhao? Tapi di sini cuma tersisa sedikit saja. Dan hanya dalam situasi yang sangat kebetulan baru terjadi. Mereka mungkin juga tidak akan bertahan lama, paling lama. 1 bulan. Benar. Setelah 1 bulan, orang yang hidup kembali itu akan mati sepenuhnya. Kamu memang hebat. Jangan-jangan, kamu ada hubungan dengan gadis suci 1000 tahun yang lalu? Kami datang ke sini untuk urusan yang sangat penting. Apakah di desa ini ada orang aneh? Di desa tidak ada orang aneh. Tapi ada kejadian aneh. Di belakang desa ada sebuah kuil tua yang terabaikan. Sering muncul api hantu. Kadang terdengar suara tangisan menyeramkan. Tapi belakangan ini malah sangat tenang. Di mana itu? Saya sendiri yang pergi. Saya temani kamu. Toh tanpa kamu, saya juga tidak bisa hidup. Sudah berapa orang yang jadi korban? Baru bisa kumpulkan energi jahat sebanyak ini? Akhirnya kamu datang juga. Lama tidak bertemu. Teman terbaikku, teman terbaikku. Pergi dari sini. Mesak ke sini, Mera. Kalau mau keluar, tidak semudah itu. Kamu sangat peduli padanya. Kamu sangat peduli padanya, benar begitu? Baiklah. Kalau begitu, berikan batu giok yang kun itu kepadaku. Saya akan melepaskannya. Saya hanyalah pelayan Nona Shang saja. Saya bukanlah seseorang yang penting. Kamu, bagaimana menurutmu? Dia tidak akan. Baiklah. Kamu tidak apa-apa? Saya baik-baik saja. Kerjamu bagus. Anakku.
Tidak ada gunanya. Itu adalah sesuatu yang saya buat khusus untukmu. Kamu tidak akan bisa melepaskannya. Kenapa? Kamu tanya kenapa pada saya? Mama, apa sudah merasa lebih baik? Kamu mau pergi dengan Shang Yu ke sebuah desa aneh entah di mana untuk mencari Gian Kun Yu? Aneh. Shang Yu itu bukan orang baik. Mama, apakah Mama lagi-lagi dengar gosip tidak jelas? Shang Yu itu adalah orang yang 1000 tahun lalu membawa petaka hingga keluarga Pei mendapat kutukan. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak percaya sama Mama. Saya demi memutus kutukan keluarga Pei selama bertahun-tahun ini mencari kemana-mana. Barisan Linyi, Cerita Sol Shang Yu ke saya. Semua yang saya selidiki ternyata cocok sekali. Memang dia orangnya. Kutukan keluargamu bermula dari 1000 tahun lalu. Kamu tahu dari mana? Begitu saya temukan setengah bagian Gian Kun Yu yang lain, kekuatan saya akan kembali. Lalu kutukan keluargamu pun terangkat. Papamu dan juga kakekmu, seluruh keluarga Pei, semua karena dia harus mengalami nasib yang begitu tragis. Kamu harus membalas dendam. Kamu sudah membuat keluarga Pei kami menderita sebagai pera. Memang sudah sepantasnya kamu terima itu. Asalkan Jian Kun Yu disatukan kembali. Lalu kekuatan Gian Kun Yu yang ada di tubuhmu diambil kembali. Jian Kun Yu akan kembali utuh sepenuhnya. Kamu tetap saja seperti dulu, baik hati ragu, dan mempercayai orang lain. Hahaha. Kamu terlalu cepat merasa senang. Chenner, kamu mau apa? Cek. Kembalikan Gian Kun Yu itu ke Mama. Mama. Sampai kapan kamu mau terus berpura-pura? Chenner, apa maksudmu? Kamu sebenarnya bukan mama saya. Kamu cuma mengambil alih tubuh mama saya saja. Saya memang belum pernah melihat wajahnya. Waktu pertama kali saya lihat sosoknya, dia seperti seorang kakek tua. Lalu, untuk kedua kalinya saya bertemu dia. Sepertinya dia berubah jadi orang paruh baya. Guru Li bilang, waktu pertama kali bertemu denganmu, itu seorang lansia. Setelah itu berubah jadi orang paruh baya. Tidak mungkin orang bisa kembali muda. Satu-satunya kemungkinan, hanyalah kamu mengambil tubuh orang lain, memakai tubuh orang demi tetap hidup sampai sekarang. Apa itu bisa mengambil alih tubuh? Mana mungkin? Chenner, apa ngomong macam itu? Walau kamu berpura-pura, kepalanya cedera akibat kecelakaan mobil. Untuk mencari alasan atas perilaku anehmu dan perubahan kepribadianmu. Namun kelemahanmu tetap terlalu jelas. Begitu juga minatmu pada Shang Yu. Jauh melebihi ketertarikan pada saya. Denga-denga kamu, bersama seorang gadis. Di mana dia? Ayo cepat antar saya lihat. Juga rasa penasaranmu terhadap Gian Kun Yu. Kamu terlalu peduli pada Shang Yu. Sebenarnya kami sudah lama curiga padamu. Saya setuju bekerja sama denganmu. Semata-mata hanya untuk membalas Akopulus dengan Akopulus. Sampai akhirnya kamu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Hahaha. Ternyata, kalian sudah tahu dari awal. Shang Yu, kamu memang hebat. Baik 1000 tahun lalu, maupun 1000 tahun kemudian, kamu selalu ada. Cerdas dan sensia, seperti anjing pelendang.
Hahaha. Semua hawa jahat di sini berasal dari ribuan tahun lalu. Dari penduduk desa yang meninggal tragis itu. Sheng Yu. Sudah lama juga tidak bertemu mereka kan? Kamu tahu tidak? Demi merebut Gian Kun Yu, saya sudah siapkan begitu banyak hal. Kalian kira dengan cara seperti ini bisa melawan saya? Haha. Lucu sekali. Gara-gara urusan saya, kamu ikut terseret. Sepertinya, hari ini kita akan mati bersama. Kamu tidak akan mati. Kamu sendiri yang bilang darah saya sangat berharga, pasti bisa memulihkan tenagamu. Cepat. Jangan saya siakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Padahal saya sudah berhasil mendapatkan Gian Kun Yu. Ternyata Gian Kun Yu tidak mau memilihmu. Apa maksudnya? Gian Kun Yu sejak dulu bukan cuma sebangka batu. Dia berasal dari luar angkasa dan juga punya kehidupan. Tidak mungkin. Kamu menipu saya. Jadi, inilah alasannya. Meskipun itu tidak ada di sisimu, kamu tetap saja muda. Bisa hidup ribuan tahun. Sedangkan aku, meskipun selalu membawanya di sisiku, tetap saja menua. Hanya bisa memanfaatkan kekuatan Yu Qian untuk merebut tubuh orang lain demi bertahan hidup. Itu yang memilihku. Kenapa? Padahal kita bersama-sama menyaksikan meteor itu jatuh. Kenapa itu memilihmu? Sedangkan aku, justru, terbakar oleh apinya saat meteor itu jatuh. Mendapatkan penyakit ini. Jadi, lalu kamu bekerja sama dengan pemerintah, memancing mereka ke sini untuk merebutnya, dan membuat hampir semua orang di desa ini mati terbunuh. Benar. Kekuatan sebesar itu. Siapa yang tidak menginginkannya? Aku. Hanya menyebarkan sedikit informasi. Orang-orang penting itu langsung turun tangan semua. Semakin kakau, semakin mudah bagiku untuk mengambil Yu Qian. Kamu sudah kena jebakanku. Bagian Yu Chengkuan. Setengah bagian sudah aku ambil darimu. Dan kamu juga hampir aku bunuh. Itu semua salahmu sendiri. Karena hatimu terlalu lembut. Mudah percaya pada orang lain. Hanya jika kamu mati, Your meteorite akan mengakui aku. Yu Qian tidak akan pernah memilih orang seperti kamu. Selain itu, aku tidak akan membunuhmu. Orang-orang yang mati karena kamu pasti akan membuatmu membayar semua kesalahanmu. Sheng Yu, aku tidak akan melepaskanmu. Apa aku sudah mati? Lukanya hilang. Benar-benar aku sudah mati. Wanginya harum. Ada hangat tubuhnya. Dan terasa empuk. Maaf, Nona Shang. Aku kira. Kalau ingin memeluk, peluk saja.
Mama aku. Walaupun tubuhnya sempat direnggut, tapi untungnya tidak berlangsung lama. Pelakunya sudah mengembalikan tubuhnya kepada Mama. Sekarang Mama sedang dirawat di rumah sakit, sebentar lagi pasti akan sadar. Terima kasih. Jadi, kutukan keluarga aku. Ternyata memang ada hubungannya denganmu, ya? Bukankah ini tabib yang sering datang? Ke desa untuk membeli bahan obat, kenapa hari ini tiba-tiba ke sini? Sang Putri Suci, Anda sudah mengalahkan begitu banyak prajurit. Kekuatan Anda sudah habis. Jangan dipaksakan lagi. Dia belum mati. Aku sudah hampir tidak sanggup. Siapa yang bisa diselamatkan, ya harus diselamatkan. Jadi, Anda yang telah menyelamatkan keluarga Pei kami. Saya benar-benar tidak tahu darah saya ada kutukan. Tapi untungnya, mulai sekarang, kutukan keluarga Pei kalian sudah teratasi. Namun, Jika Anda keberatan, beri aku satu lagi kesempatan untuk tetap berada di sampingmu. Tidak boleh ya? Kalau begitu izinkan aku tetap jadi pelayanmu, itu juga boleh. Jangan usir aku pergi. Tuan, Ayah, Ayah, ayah sudah sadar. Zhu Kuala. Nona Shang, terima kasih sudah menyelamatkan ayah saya. Sebelumnya, ITU memang saya yang terlalu sempit hati. Saya mohon maaf pada Anda. Nona Shang, kalau Anda mau memarahi atau menghukum saya, silakan saja. Kakak, Nyonya besar sudah sadar. APA. Mama. Akhirnya Mama sadar. Nona Shang, Mama saya tidak akan ada efek samping, kan? pengaruhnya sebentar saja. Cukup istirahat sebentar pasti sembuh. Baik. Inilah Nona Shang ya. Aku dengar Lin Yi bilang, kutukan keluarga Pei kita juga sudah terangkat. Kamu sudah tidak menolak menikah lagi kan? Menurut Nona Shang, itu sangat baik. Mama, anakmu sudah berusaha keras. Tuan, konon 1000 tahun lalu, orang itu muncul. Apa? Selama bertahun-tahun ini, akhirnya dia muncul juga. Ayo, kita cari dia. Sekarang juga. Perkiraan saya, orang-orang tua itu pasti sudah berangkat duluan. Bagaimanapun juga, kekuatannya, siapa yang tidak menginginkannya? Lihat plat mobilnya. Pasti itu orang terkenal dalam legenda. Kenapa mereka bisa datang ke sini? Ternyata dia memang masih punya rencana. Maksudnya APA? Maksudnya APA? Tidak ada yang bisa menahan godaan keabadian. Semuanya datang untuk menangkapku. APA. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Tak perlu takut. Berapapun yang datang tetap tak berguna.